Kalau yang dimaksud dengan tahlilan kematian ini adalah mentalkinkan la ilaha illallah kepada orang yang sekarat, maka itu adalah sunnah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kepada mayatmu, maksud dari mayat adalah yang akan jadi mayat, yaitu yang sekarat. Untuk apa gunanya? Agar ungkapan atau kata-kata yang terakhir dari dunia itu la ilaha illallah. Kenapa kepada yang sekarat ini la ilaha illallah, bukan yang sudah menjadi mayat? Sebab kalau sudah menjadi mayat, dia tidak bisa berbicara. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, di ratian, di tahlilan, nggak ada gunanya lagi. Kalau sebenarnya kita waras, paham lah. Mana bedanya orang mentalkin mayat, mana bedanya orang mendoakan mayat. Kalau untuk mentalkin memang masih hidup. Kalau untuk mendoakan, namanya mendoakan mayat, tunggu mati. Ya sama dengan membaca Al-Quran. Mana kita tujuan untuk berdakwah, mana tujuan untuk ihda'us thawab. Kalau untuk ihda'us thawab, tentu setelah mati. Kalau untuk dakwah, tentu ketika masih hidup. Ini sudah ada jalur masing-masing, kamu anggap satu. Sehingga kamu menyalah-nyalahkan. Banyak hal-hal seperti itu terjadi. Entah kalau menurut saya mungkin karena terlalu ingin menggebu-gebu menyalahkan orang. Atau karena ingin ucapannya itu seolah-olah masuk akal. Kalau dalam mantik itu ada istilah hujjah syabsyatuniyah. Syabihun bil haqqi walai syabih. Seolah-olah masuk akal. Walaupun kalau dibedah justru konyol. Itu sering dipakai oleh orang-orang untuk mengelabui orang-orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Setuju tidak setuju dengan konten saya doakan kita semua semoga di dunia ini mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, di akhirat juga kita nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Kalau kita simak tadi ada ceramah ustadz, entah itu salafi atau apa, dia itu niatnya mau protes kepada acara tahlilan karena membaca la ilaha illallah untuk orang yang sudah mati. Sementara yang disyariatkan itu adalah membaca la ilaha illallah untuk orang yang sakaratul maut atau menjelang dia nazak ya. Nizak, ruhnya dicabut gitu. Jadi kalau ada orang mentahlilkan orang mati tidak nyambung karena dia sudah mati ya. Sementara tujuan tahlil membaca itu biar yang mati ini ikut gitu ya. Artinya menjelang akhir hayatnya dia itu masuk kepada hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya jadi ingat ketika Ustadz Zainal Abidin LC itu memprotes juga orang mengajikan Al-Quran untuk orang mati. Karena katanya Al-Quran itu liyundhiru man kana hayyan. Jadi Al-Quran ini untuk menjadi peringatan bagi orang yang hidup. Kalau sudah mati ngapain dibacakan Al-Quran? Sebetulnya ya ini karena mungkin salah paham. Dikiranya orang kalau membaca Al-Quran untuk orang mati itu mau mendakwah, mau berdakwah kepada orang mati mungkin. Sama dengan yang ini tadi dikiranya mungkin kalau kita tahlilan itu seperti orang yang membacakan zikir itu ketika orang menjelang mati, yaitu membimbing ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena miss di bagian-bagian dasar. Yang pertama, jangan-jangan orang ini mungkin tidak paham perbedaan antara talqin dengan tahlil. Ya memang agak rumit sih. Talqin ya, jadi hadis Nabi lakinu mautakum itu adalah perintah untuk talqin. Jadi judul besarnya di situ adalah talqin. Talqin itu apa? Ya, baca dalam Lisanul Arab ya. Ibnu Mandur ya, dalam Lisanul Arab itu menjelaskan talqin itu ya tafhim, memahamkan. Artinya membimbing ya kalau bahasa kita. Jadi talqin itu mendikte ya, agar orang ikut. Jelas karena di situ tujuannya agar orang ikut, maka yang masih hidup menjelang mati. Walaupun yang dibaca la ilaha illallah, tetapi ini babnya bab talqin. Bahkan kalau dalam fi'ul fil muhaddisin ya, dalam pemahamannya ahli hadis, talqin itu adalah semacam ujian atau tes untuk mengecek ya ingatan seorang perawi. Jadi misalnya datang seseorang membaca ya hadis, kemudian si orang yang membaca ini tahu kalau hadis itu tidak pernah diriwayatkan oleh orang yang dibacakan. Tetapi seolah-olah misalnya saya membacakan hadis, seolah-olah hadis ini diriwayatkan oleh si fulan, saya baca. Ini hadis Anda, saya baca. Kemudian kalau si fulan itu mengatakan iya itu hadis saya, oh berarti dia ini sudah ada yang namanya talqin juga namanya. Berarti orang ini talqin. Talqin ya. Kalau kata Ibnu Al-Qattan itu talqin itu artinya aibun yaskutu bihi asyiqah.
satu penyakit atau satu kekurangan di mana seorang perawi itu tidak sikoh lagi. Artinya kita uji dia, kita bawakan hadis yang bukan dari dia, tapi kita anggap ini hadis dari Anda. Lalu dia mengakui itu hadis dia, itu namanya dia talqin. Kata Ibnu Qattan begitu. Kata ulama yang lain, talqin itu justru kita mengujinya itu, namanya talqin. Artinya ini masuk kepada kategori kita membimbing atau kita ada tujuan. Di mana tujuannya dua arah. Kalau orang menjelang mati, talqin di situ adalah tafhim atau taklim, bahkan mengajarkan dia agar bacaannya itu adalah ikut kita, ikut apa yang kita ucapkan. Itu namanya talqin. Ya karena kebetulan saja yang ditalkinkan la ilaha illallah. Seandainya yang ditalkinkan kalimat tahmid alhamdulillah, ya namanya talqin. Jadi nomenklaturnya tidak kepada apa yang dibaca, tapi apa tujuannya, maka masuk kepada bab talqinul mayyiti. Sementara tahlil ya. Dalam memahami bahasa itu, kalau kita belajar usul fikih, setidaknya ada 3 pendekatan. Ada makna hakiki urfi. Yang pertama dulu hakiki lugawi, yang kedua hakiki syar'i, yang ketiga hakiki urfi. Kalau sudah tidak pakai itu maka makna majazi. Jadi nggak simpel. Bahasanya memang cuma tahlil. Tapi kalau kita bedah itu nggak sederhana. Misalnya tahlil. Dari kata dasar helalah menjadi helah. Helah itu ha dan lam artinya zohoroh, terang. Maka ada bahasa hilalun. Artinya terang, dia nampak. Ya. Kemudian diikutkan wazan fa'ala menjadi helalah. Atau bisa juga menjadi ikut wazan af'ala menjadi ahlala, dibaca ahallah. Masdarnya ihlalun. Ihlalun itu apa? Orang menyaksikan hilal lalu dia berteriak, ada hilal, itu namanya ihlal. Jadi tahlil itu raf'us sauti bisyai'in. Mengangkat sesuatu atau meneriakkan sesuatu, itu namanya tahlil secara bahasa. Dari kata dasar halah artinya jelas, artinya menjelaskan sesuatu ya. Tetapi lebih fokus kepada bisaut raf'us sauti, mengangkat suara dengan mengucapkan sesuatu. Maka dalam hadis Nabi ketika Ibnu Zubair itu meriwayatkan dia membaca setelah sholat, bacaan-bacaan setelah sholat itu ya, entah istighfar, entah apa. Lalu Ibnu Zubair mengatakan wa kana nabiyyu yuhallilu ya bihinnah. Jadi Nabi mengucapkan itu semua dengan suara nyaring atau suara jahar. Di situ yuhallilu bukan diartikan bertahlil la ilaha illallah, tetapi secara bahasa di situ ya. Dipakainya secara bahasa yaitu mengucapkan dengan jelas. Kenapa? Karena bihinnah. Yuhallilu bihinnah itu bahasa hadisnya Ibnu Zubair ya. Jadi Ibnu Zubair membaca bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi ya setelah sholat, lalu dia menjelaskan bahwa Nabi membacakan ini dengan keras setelah sholat. Yuhallilu bihinna. Jadi secara bahasa tahlil itu adalah membaca nyaring. Talqin kalau ditarik kepada aplikatif syariahnya justru jangan dibaca sama dengan tahlil. Kalau tahlil itu, kita baca tahlil itu ya, adalah kita membaca kalimat-kalimat dengan nyaring. Dibacanya mutawali ya, berturut-turut. Subhanallah, 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 subhanallah itu namanya tahlil ya. Dibaca dengan nyaring ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak ya yang pertama, yang kedua bil muwalah berturut-turut. Kalau talqin mayat Anda baca keterangannya Imam An-Nawawi, yukrahu justru ya al-iktsaru wal muwalatu. Makruh kamu mentalkin mayat terlalu banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Salah itu. Yang pertama kamu tidak boleh banyak-banyak. Yang kedua tidak boleh berurutan. Harus ada jeda. La ilaha illallah. Tunggu dulu dia. Kalau sudah berucap stop. Walaupun kamu baru mengucap 1 kali. Selama dia sudah berucap maka berhenti. Ya. Kan tujuannya agar ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah. Ya. Kalau dia sudah berucap la ilaha illallah dan dia sudah lemas, sudah nggak akan ngomong apa-apa lagi, sudah tercapai itu, mati sudah. Tapi kalau setelah itu dia bicara lagi sesuatu, ya entah mungkin masih ingat cucunya, masih manggil, oh berarti masih gagal. Ya. Maka setelah itu ulangi lagi, la ilaha illallah. Dengan suara yang penting dia dengar, jangan banyak-banyak, jangan berturut-turut. Itu prinsipnya talqin.
Beda dengan prinsipnya tahlil ya. Dimana kalau tahlil itu justru kebiasaannya adalah kita membacanya banyak dan berturut-turut ya. Lalu kalau secara istilah tahlil itu adzikru biqauli la ilaha illallah. Jadi jangan kamu berpikir tahlil ini secara bahasa juga dari la ilaha illallah ya, karena mungkin ada kemiripan ha dengan lam. Allah juga lam dengan ha, lain Pak ya. Beda dengan hamdalah yaitu membaca alhamdulillah. Itu namanya apa? An-nahtu ya, atau kalau dalam bahasa Arab itu yaitu fiil yang digabung dari beberapa petikan-petikan kalimat isim. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi hamdalah ya. Alhamdulillah hamdah, lillahnya itu adalah lah ya. Hamdu itu alhamdulillah, lahnya itu lillahnya lah. Hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim menjadi basmalah ya. Basmalah yubasmilu basmalatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim menjadi hauqalah ya. La ilaha illallah menjadi tahlil tidak dengan proses ini. Tetapi karena dalam makna syariatnya ya, orang mengucapkan la ilaha illallah itu disebut dengan tahlil. Zikrullah biqauli la ilaha illallah itu namanya tahlil. Hanya karena berpijak kepada ini lalu orang membacakan talqin disebut tahlil. Aneh. Aneh ya. Kenapa? Karena kalau dalam tahlil itu prinsipnya bukan untuk mentalkin, tapi kita yang berzikir kepada Allah. Bukan untuk membimbing orang, tapi kita membaca. Apalagi dikaitkan dengan orang mati, maka masuknya sudah kepada tahlil secara orfi, yaitu di satu komunitas ketika dia bilang tahlilan, maka kita dengarkan apa menurut dia tahlilan itu. Oh ternyata berkumpul mendoakan orang mati. Itu namanya sudah makna hakiki orfi, makna yang disepakati. Tahlilan itu apa? Itu bebas saja, berlaku dalam bahasa Arab juga, namanya makna orfi. Seperti adabah. Adabah itu kan semua binatang melata. Tetapi yang dikenal sebagai dabah itu secara orfi adalah yang berkaki 4 ya. Jadi sudah keluar dari makna bahasanya, menjadi punya makna tersendiri, namanya makna hakiki orfi. Begitu juga tahlilan di Indonesia ini sudah punya definisi sendiri, yaitu berkumpul mendoakan orang mati, membaca Quran, baca Yasin, baca solawat, salah satunya juga baca la ilaha illallah, ada juga baca istighfar ya. Berarti itu sudah namanya tahlilan secara urfi. Kalaupun mau ditarik secara bahasa, iya, mereka mentahlilkan atau membaca dengan nyaring beberapa bacaan-bacaan. Halala yuhallilu bihinna, kalau dikembalikan kepada hadis Nabi. Ada bacaan lalu dijelaskan bahwa Nabi yuhallilu bihinna. Nabi bertahlil dengan kalimat-kalimat itu. Bacaan-bacaan setelah sholat, ya, entah subhanallah, entah astagfirullah dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak paham seperti ini saya bicara masih belepotan dan tidak tertib. Karena saya tidak sedang memberikan kajian keilmuan yang akademis, enggak. Tidak perlu saya sebutkan referensinya. Itu sudah populer di mana-mana ya seperti itu. Tahlilan itu apa, talqin itu apa, secara prinsip berbeda, secara pelaksanaan juga berbeda. Ya walaupun kalau sebenarnya kita waras paham lah ya. Mana bedanya orang mentalkin mayat, mana bedanya orang mendoakan mayat. Kalau untuk mentalkin memang masih hidup. Kalau untuk mendoakan, namanya mendoakan mayat tunggu mati. Ya sama dengan membaca Al-Quran. Mana kita tujuan untuk berdakwah, untuk menjelaskan isi Al-Quran, mana tujuan untuk ihda'us thawab, mengirimkan pahala. Kalau untuk ihda'us thawab tentu setelah mati. Kalau untuk dakwah tentu ketika masih hidup. Ini sudah ada jalur masing-masing. Kamu anggap tidak ada jalur seperti itu, jadi kamu anggap satu, sehingga kamu menyalah-nyalahkan. Itulah yang selalu saya bilang, karena definisi kamu, pemetaan kamu itu salah, tasawur kamu meleset, sehingga kamu ketika membuat kesimpulan juga pasti meleset. Kamu tidak paham tahlilan itu bagaimana sih? Kamu tidak tahu tujuan orang ngaji di kuburan itu apa sih? Dianggap sama, yaitu membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran dibacakan kepada seseorang hidup, sehingga kamu protes, sudah mati kok dibacakan Al-Quran. Ya banyak hal-hal seperti itu terjadi. Entah kalau menurut saya mungkin karena terlalu ingin menggebu-gebu menyalahkan orang, atau karena ingin ucapannya itu seolah-olah masuk akal ya.
Kalau dalam mantik itu ada istilah hujjah syabsyatoniyah. Syabihun bil haqqi walai syabih. Seolah-olah masuk akal. Walaupun kalau dibedah justru konyol, itu sering dipakai oleh orang-orang untuk mengelabui orang-orang awam. Kita narasikan narasi-narasi yang masuk akal. Ya kalau orang awam tidak paham ya juga ya. Talqin kan hadisnya kan untuk orang yang mau takum di situ kan sebelum mati. Ini kok sudah mati dibacakan talqin. Dibacakan la ilaha illallah kok ditahlilkan. Padahal tahlil kan untuk orang yang sebelum mati. Jadi aneh kan. Iya juga ya, Al-Quran kan untuk orang yang masih hidup. Liyundiro qauman liyundiro man kana hayyan. Masih hidup kok. Ini kok Al-Quran dibaca untuk orang mati. Ya kamu tidak punya filter untuk membantah itu. Akhirnya kamu iya juga ya. Oh sesat berarti mereka begitu ya. Jadi dikelabui dengan hujah-hujah akal-akalan. Semoga kita selamat dari hal-hal seperti itu. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.